Baik anak-anak, kali ini kita lanjutkan materi kita masih dalam bab gerak lurus. Kita lanjutkan yaitu tentang gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini kalau vertikal berarti itu lintasannya ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian gerak vertikal ini nanti persamaannya itu sama dengan persamaan GLBB. Kemudian gerak vertikal ini ada 3. Yang pertama itu gerak vertikal ke atas. Yang kedua gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga gerak jatuh bebas. Nah, kemudian sebelum kita membahas gerak ini satu-satu, yang perlu kalian ketahui bahwa pada gerak vertikal ini, kalau pada GLBB itu persamaannya itu ada memakai besaran A atau percepatan. Nah, kalau pada gerak vertikal ini, percepatan di sini kita menggunakan percepatan gravitasi. Nah, jadi kalau pada GLBB kita memakai percepatan, nah kalau pada gerak vertikal kita memakai percepatan gravitasi atau dilambangkan dengan G. Kemudian, kalau pada mengapa kita memakai percepatan gravitasi? Karena kalau suatu benda itu bergeraknya ke atas atau ke bawah, berarti dia nanti akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi gerak vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi atau dilambangkan dengan G. Makanya percepatan di sini kita memakai percepatan gravitasi. Kemudian kalau pada gerak lurus berubah beraturan, kita ada mengenal itu kalau lintasannya datar atau horizontal itu kita mengenal adanya jarak dilambangkan dengan S. Kalau pada gerak vertikal itu kita mengenal adanya ketinggian. Jadi S pada gerak lurus yang lintasannya datar itu sama dengan H pada gerak vertikal. Jadi pada gerak vertikal ini S itu diubah menjadi H. Nah, untuk pengaplikasiannya bisa kita lihat nanti pada pembahasan masing-masing dari jenis gerak vertikal. Baik, kita bahas yang pertama ini yaitu gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini berarti misalnya kita berada di bawah ini.
Nah, ini misalnya ya, ini ada orang di sini ya. Maaf, teacher nggak bisa bikin orangnya. Nah, orang ini ingin melempar bola ke atas. Nah, ingin melempar bola ke atas, makanya nanti bola itu akan sampai di sini. Nah, kemudian, ini yang dinamakan gerak vertikal ke atas. Ketika kita ingin melempar bola ke atas, itu adalah contoh dari gerak vertikal ke atas. Nah, dasar teorinya yaitu agar benda dapat bergerak ke atas, maka benda harus mempunyai kecepatan awal. Jadi kalau pada gerak vertikal ke atas ini, V0-nya itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, berarti ada nilainya ya V0-nya. Dan pada saat benda berada di titik puncak, kecepatan benda sama dengan 0. Berarti pada saat di puncak ini, V-nya itu sama dengan 0. Kemudian pada gerak vertikal ke atas ini, A itu percepatan kan tadi kita ganti dengan percepatan gravitasi atau G. Nah, percepatan gravitasinya di sini itu nilainya min. Kenapa min? Karena percepatan gravitasi kan arahnya ke bawah. Nah, G ini kan arahnya ke bawah. Sedangkan gerak kita itu arahnya ke atas. Jadi dia berlawanan arah. Makanya untuk percepatan gravitasinya itu nilainya min. Kemudian S-nya atau jaraknya kita ubah menjadi H. Makanya kalau diubah dari rumus GLBB untuk gerak vertikal ke atas, kita dapatkan persamaannya yang 3 ini. Nah, ini VT sama dengan V0 dikurang GT. Kalau pada GLBB kan VT ini sama dengan V0 dikurang AT. Nah, begitu juga dengan H. H ini kan kalau pada GLBB ini adalah S. Kemudian sama dengan V0 T dikurang setengah GT kuadrat. G ini kalau pada GLBB juga A. Tapi kalau pada gerak vertikal dia nilainya dia adalah G atau percepatan gravitasi. Dan ingat kalau pada gerak vertikal ke atas ini kurang ya semuanya. Karena nilai G-nya itu min. Nah, kalau pada GLBB itu rumus umumnya itu nilainya positif, ya kan? Nah, kemudian pada gerak vertikal ke atas ini kita juga perlu tahu itu ada persamaan. Yang pertama itu T naik. T naik itu rumusnya sama dengan V0 per G. Kemudian ada H max. H max ini berarti ketinggian maksimumnya ya. V0 kuadrat per 2G. Nah, kemudian kalau ada T naik berarti ada juga T turun. T turun. Itu persamaannya juga V0 per G. Nah, itu sama dengan akar 2 kali H max per G. Nah, kemudian ini keterangannya.
T naik, ini keterangan ya, T naik itu sama dengan selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi. Ini satuannya sekon. Jadi T naik ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi, atau waktu saat dia mencapai titik tertinggi, itu T naik ya. T naik ini bisa juga dikatakan ini T puncak. Nah, bisa juga ya. Jadi waktu saat dia berada di puncak atau waktu saat dia berada pada posisi maksimal. Nah, kemudian V0 itu kecepatan awal. Meter per sekon. Kemudian G percepatan gravitasi. Nilainya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian Hmax itu jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi. Nah, kalau pada gambar ini berarti ini Hmax-nya ya. Ini buatkan gambarnya satu lagi ya. Di sini misalnya ini tadi ada orang yang melempar bola ke atas, kemudian nanti sampai puncaknya di sini. Nah, ini Hmax. Nah, ini puncak ya, sudah mencapai puncak, dia di atas ini. Kemudian saat di puncak ini V-nya tadi sama dengan 0. Berarti dia kecepatannya 0 pas di atas. Jadi pas di atas itu dia sempat berhenti. Nah, sempat berhenti di atas, kemudian dia baru ke bawah, balik lagi ke bawah. Setelah dia berhenti di puncak, kemudian baru dia balik lagi ke bawah. Nah, itu ya. Kemudian di sini juga ada T puncaknya. T naik. Di sini juga ada T naik atau T puncak. T naik atau di sini T puncak ya. T naik dan T puncak itu sama saja persamaannya. Jadi ini persamaan tambahan yang perlu kalian ketahui. Untuk gerak vertikal ke atas. Ingat, pada gerak vertikal ke atas, percepatan gravitasinya bernilai min. Nah, dan ini keterangan dari rumus-rumusnya. Ya, ini keterangan rumus-rumusnya. Kemudian kita lanjut gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah, misalnya di sini ada tebing. Nah, kemudian di sini ada orang lagi. Nah, orang ini ingin menjatuhkan sebuah bola dari tebing ini ke bawah.
Jadi di sini dia ada fenol ya. Nah, sampai dia nanti di bawah. Jadi kalau gerak vertikal ke bawah ini dia ada fenolnya. Fenolnya itu tidak sama dengan 0. Dasar teorinya, gerak vertikal ke bawah terjadi jika sebuah benda dari ketinggian tertentu dilepas dengan kecepatan awal. Jadi ini ada H-nya. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah ini, G-nya itu nilainya positif. Jadi A itu kan diubah menjadi percepatan gravitasi. Nilainya itu positif ya. Karena dia geraknya ke bawah dan G-nya itu percepatan gravitasi arahnya juga ke bawah kan, jadi dia searah, makanya dia nilainya positif. Nah, untuk S juga diubah menjadi H. Nah, untuk rumus pada gerak vertikal ke bawah ini ada 3 rumus yang perlu kalian ketahui. Ini dan ini keterangannya, keterangan rumusnya. Dah. Jadi itu beda dari gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke bawah itu nilainya percepatan gravitasinya positif. Kalau pada gerak vertikal ke atas itu nilai percepatan gravitasinya negatif karena dia melawan arah geraknya. Kemudian gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas itu sama-sama adanya fenol. Jadi fenolnya itu nilainya tidak 0 ya, dia ada nilainya. Untuk gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas itu persamaannya. Kemudian sekarang kita masuk gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Nah, pada gerak jatuh bebas ini misalnya di sini ada pohon. Nah, ini ada pohon apel. Ini misalnya apel ya. Nah, apel ini tiba-tiba dia jatuh saja langsung ke tanah. Ini tanah. Tiba-tiba dia langsung saja jatuh ke tanah. Nah, di sini dia fenolnya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tidak ada yang memberikan gaya untuk dia jatuh ke bawah. Nah, paham? Fenolnya itu sama dengan 0. Karena dia tidak ada yang memberikan kecepatan awalnya. Makanya sama dengan 0. Kemudian, pada gerak jatuh bebas ini, percepatan gravitasinya itu bernilai positif juga. Nah, kemudian S-nya juga tetap diubah menjadi H ya, ketinggian. Jadi ini ada pada ketinggian tertentu. Nah, rumus pada gerak jatuh bebas, coba kalian perhatikan rumusnya lebih sederhana lagi dibandingkan gerak vertikal ke bawah atau vertikal ke atas. Kenapa di sini VT-nya cuman GT, tidak ada fenolnya? Karena fenolnya di sini nilainya 0 pada gerak jatuh bebas, fenolnya 0. Nah, gini. Kan kalau pada gerak jatuh vertikal ke bawah itu VT-nya sama dengan fenol tambah GT. Karena fenolnya di sini nilainya 0 pada gerak jatuh bebas ini fenolnya 0, berarti VT-nya sama dengan 0 tambah GT, berarti tinggal VT sama dengan GT. Begitu juga dengan rumus yang ini, H ini, V0 T tambah setengah GT kuadrat. H sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Kenapa dia jadinya tinggal ini? Karena fenolnya 0. H sama dengan 0 kali T tambah setengah GT kuadrat. H sama dengan 0 tambah setengah GT kuadrat. Berarti tinggal H sama dengan setengah GT kuadrat.
Jadi gitu ya. Karena pada gerak jatuh bebas ini V0-nya sama dengan 0. Nah, ini intinya nih. V0-nya sama dengan 0, makanya rumusnya lebih sederhana yang ini. Nah, keterangannya sama saja dengan yang tadi. Nah, kemudian pada gerak jatuh bebas ini ada beberapa rumus tambahan yang perlu kalian ketahui. Itu yang pertama, tunggu dulu. Ini VT kuadrat ini bisa kita jadikan rumusnya ini VT sama dengan akar ya 2GH. Ya. Jadi lebih sederhana lagi ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Pada gerak jatuh bebas ini, rumus tambahan yang perlu kalian ketahui itu ada rumus waktunya. Untuk mencari waktunya. Saat dia sampai ke bawah. Waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh setinggi H. Rumusnya yaitu T sama dengan akar 2H per G. Nah, sebenarnya ini asalnya dari rumus yang mana? Yang ini. Oh, maaf. T sama dengan 2H per G. T sama dengan 2 per G. Ini maksudnya VT ya. V pada waktu T. Bukan V kali T ya. Ini VT. Nah, ini rumus tambahannya. T sama dengan akar. Ini akarnya sampai ke bawah ya. Akar 2H per G. H itu ketinggian, G percepatan gravitasi, dan T itu adalah waktu. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi kita kali ini. Untuk lebih memahaminya, kita bisa mengerjakan latihan nanti. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak teacher bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.